Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan al-haditsus tsamin, hadis yang ke-8. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala jaa Sulaikunil Ghatafani. Datanglah Sulaik al-Ghatafani yaumal Jumu'ah, pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau yakhtubu, sedang khutbah, maksudnya khutbah Jumat. Fajalasa, maka Sulaik ini duduk. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepada dia, ya Sulaik, wahai Sulaik, qum, berdirilah kamu, farka' rak'atain, maka salatlah 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Wa tajawwaz fihima, dan ringankanlah di dalam salat tersebut, jadi salatnya tidak usah lama-lama. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, idza jaa ahadukum, apabila datang salah satu kalian, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang khutbah, falyarka' rak'atain, hendaklah dia salat 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan hendaklah dia meringankan di dalam keduanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini sangat penting untuk disampaikan kepada jamaah masjid supaya mereka tahu pentingnya salat tahiyatul masjid. Ada 2 hadis, yang satu melarang, yang satu memerintahkan. Yang melarang mengatakan apabila seseorang masuk masjid jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Yang memerintahkan mengatakan apabila seseorang datang ke masjid maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Nah, 2 hadis ini menurut Imam Syaukani saling menguatkan adanya perintah salat tahiyatul masjid dan adanya larangan untuk duduk sebelum salat tahiyatul masjid, menunjukkan perintah itu wajib, kata beliau. Sehingga salat tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib menurut Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dengan pemikiran tersebut. Tapi memang menurut mayoritas para ulama, salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Nah, hadis ini termasuk hadis yang dijadikan dalil bahwa tahiyatul masjid adalah wajib. Kenapa? Karena Sulaik ketika datang kemudian langsung duduk, ternyata disuruh oleh Nabi untuk berdiri. Sementara mendengarkan khutbah Jumat hukumnya adalah wajib, tetapi tahiyatul masjid masih diperintahkan. Kalau tahiyatul masjid itu hanya sunnah, tidak mungkin dia diperintahkan, karena sesuatu yang sunnah tidak akan dilebihkan daripada sesuatu yang wajib. Kalau sesuatu yang wajib dikalahkan, yaitu mendengarkan khutbah saja dikalahkan dengan sebab sholat 2 rakaat, berarti sholat ini adalah sholat yang wajib. Nah, ini pemikiran bagi mereka yang mengatakan sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa perintah ini hanya menunjukkan sunnah muakkadah, bukan menunjukkan kewajiban. Karena dalam hadis tentang Isra Mi'raj sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna khamsun wa hunna khamsun la yubaddalul qawlu ladayya. Salat wajib itu 5 kali salat, tetapi dinilai 50 oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diganti perkataan di hadapan saya. Nah, ini menunjukkan bahwa salat wajib hanya 5, tidak mungkin ada tambahan lagi yang wajib. Kalaupun ada lagi yang wajib, itu sifatnya wajib fardu kifayah, seperti salat jenazah misalnya, itu bukan fardu ain. Nah, yang dibahas di sini adalah tentang salat yang fardu ain. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, faqala lahu ya Sulaik. Nabi bersabda, wahai Sulaik. Ini menunjukkan bahwa khatib dengan jamaah itu boleh dialog atau boleh berbicara ketika khutbah Jumat. Adapun larangan bicara ketika khutbah Jumat itu antara pendengar dengan pendengar. Tetapi kalau pendengar dengan khatib tidak ada masalah. Faedah yang kedua, qum, berdirilah kamu, salatlah 2 rakaat. Menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid tidak gugur apabila kita sudah terlanjur duduk. Urutannya kan salat dulu baru duduk. Tapi seandainya terbalik, duduk dulu, apakah tahiyatul masjidnya gugur? Tidak gugur. Dengan bukti di sini Nabi menyuruh dia bangkit lagi dan salat tahiyatul masjid. Faedah berikutnya, farka' rak'atain, salatlah 2 rakaat padahal khutbah Jumat sedang berlangsung. Karena itu pendapat yang kita pilih adalah meskipun khutbah Jumat sudah berlangsung, tetap disyariatkan salat tahiyatul masjid. Dan ini masalah khilafiyah.
Menurut mazhab Maliki misalnya, tidak disyariatkan tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat sudah berlangsung, ya. Tetapi hadis ini sangat jelas menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Karena itu kita ikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tinggalkan pendapat mazhab yang bertentangan dengannya, karena hadisnya sahih. Faedah berikutnya, watajawaz fihima. Nabi menyuruh untuk mempercepat sholatnya, menunjukkan bolehnya kita mempercepat sholat karena suatu hajat. Misalnya kita ingin segera berangkat safar, khawatir tertinggal kereta, nah, sholatnya kita cepatkan lebih cepat daripada biasanya. Misalnya anak kita nangis, nah, biasanya sholatnya rukuk membaca 5 kali tasbih, nah, diringkas 1 kali tasbih. Atau karena sakit, ya pusing bukan main, nah, 1 kali tasbih, tidak ada masalah, yaitu boleh mempercepat salat dengan suatu hajat yang kita alami. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.